Mau beribadah saja susah, mana toleransinya? Nah, ini saya dapatkan dari akun Facebook Badai Semerbak ya. Kita akan coba lihat saja teman-teman. Ini sepertinya ketika terjadi pelarangan ibadah di kota Binjai ya. Kita akan coba lihat saja apa yang ada di dalam video ini ya. Ini dia. Siapa yang mau beli kami? Harus mata ya? Wow. Balik. Udah, Pak. Siapa yang mau balik? Ayo, balik. Besok kita kantor DPR. Balik. Pakai jubah. Mau beli kami lah? Dah. Iya. Enggak. Balik. Benar aja nih orang ya. Insya Allah Pak ya. Jaga sholat berjemaah ke masjid. Ya Islam. Insya Allah. Ya Pak. Yang umat Islam jaga sholat 5 waktu berjemaah ke masjid. Dia tidak jaga sholat, tidak ada kekuatan Islam dalam kita Pak. Oh, dia pergi ya. Ini orang-orang sok bedari, sok suci. Kami di Kempan. Oke ya, jadi ya itulah teman-temannya mereka-mereka ini, atau ya katakan mereka-mereka yang bersumbu pendek ini merasa benar sehingga sulit ya, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah ya. Untuk beribadah saja selalu aja dihalang-halangin teman-teman ya. Oke, kita akan coba bacakan beberapa komentar yang ada di sini ya. Ada dari Arita Sibayang ya, Arita Sebayang ya. Makanya jangan suka melarang orang lain beribadah. Terakhir jadi perang agama kan. Kita umat Islam kebanyakan tidak mau mengakui adanya agama lain di Indonesia ini ya. Yang memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia ini bukan cuma kita umat Islam bro. Bahkan kalau bukan karena bom atom dari Amerika, Indonesia nggak akan segampang itu untuk merdeka dari penjajahan Jepang ya. Kita memang sangat heran ya dengan saudara-saudara kita ini yang pakai hijab tapi hatinya busuk ya, pakai jubah, pakai kopiah, tapi ya artinya mereka-mereka ini soal kostum sih rapi gitu ya, soal pakaian oke, tapi kalau dari hati mereka banyak sekali tersimpan niat-niat jahat gitu ya, melarang orang beribadah ya dan sebagainya. Dan ini khususnya dialami oleh saudara-saudara kita minoritas, dan terkhusus atau paling banyak itu adalah saudara-saudara kita yang dari Kristen ya. Ada juga komentar dari Belvania ya, katanya mengajarkan kebaikan, katanya yang paling sempurna, tapi kok perilakunya tidak mencerminkan kebaikan. Antar giliran diganggu sok merasa tersakiti, tersolimi, demonya sampai berjilid-jilid, so cukup tahu aja. Ternyata ajarannya begitu toh. ya itulah ya yang ada di lapangan teman-temannya. Jadi mereka memang sukanya mengganggu orang lain yang sedang beribadah ya. Mereka senang melihat orang susah dan susah untuk melihat orang senang. Ada juga komentar dari Tony, maaf bukan mau banding-bandingin. Kalau di kita agama Kristen, kalau seorang pendeta khotbah di mimbar, tapi khotbahnya mencerminkan kebencian dan menyimpang dari kaidah iman, pasti pendeta itu disuruh turun dari mimbar. Ya, jelas saja karena seorang pengkhotbah atau seorang yang menyampaikan pidato itu, ya dia dikatakan benar ketika dia mengkhotbahkan apa yang dia sudah lakukan ya, dan ketika dia sudah melakukan apa yang dia khotbahkan. Artinya kalau misalnya seseorang menyampaikan kasih tetapi kelakuannya malah kejahatan, maka sudah pasti orang itu ya dia hanya omong kosong ya. Jadi artinya tidak berintegritas ya. Kalau misalnya seseorang itu pengkhotbah atau katakan pembicara atau pendakwah, ya lakukan apa yang Anda khotbahkan dan khotbahkan apa yang Anda lakukan. Jadi artinya ada relevansi begitu ya.
Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan tetapi tidak mau melakukan, kan begitu ya. Lalu kemudian ada juga komentar dari Yakobus, di daerah saya mayoritas Kristen, tapi kami tidak pernah melarang umat Islam membangun masjid. Bahkan di kampung saya jamaahnya bisa dihitung dengan jari, tapi masjidnya sungguh megah. Tapi kami tidak pernah melarang mereka beribadah dan tidak pernah namanya melakukan penutupan masjid. Ya, kami menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ini sama bro ya, sama bro Yakobus ya. Di desa saya juga seperti begitu ya. Paling juga ada sekitar 60 orang kalau itu pun kalau sampai ya. Tapi mereka sudah membangun masjid yang megah begitu luar biasa ya. Tapi ya itulah kenapa semuanya sebenarnya bukan karena agamanya, tetapi karena hatinya itu yang tidak beres ya. Memang hatinya busuk dan sebagainya ya, sehingga dia selalu saja berpikiran hal-hal yang buruk dan negatif terhadap sesamanya ya. Ada juga komentar dari Suryanto Tarigan, waduh tidak berani bersaing sehat. Kalau kalian bersih, coba dulu tinggalkan semua produk kafir ya. Udah kalian lakukan baru kalian aku rasa kalian orang bersih ya, baru kalian menantang semua yang berbeda sama kalian, orang-orang bersih. Oke. Saya juga hampir nggak ngerti apa yang mau disampaikan oleh orang ini. Oke, nggak apa-apa, kita akan lanjut saja teman-teman ya. Sebentar, sepertinya ini panjang sekali, nggak usah kita baca. Ini kita baca aja dari Dwi Purnomo. Di kampung saya ada makam orang Kristen. Setiap ada yang meninggal, kami umat Muslim yang menggali kubur sampai proses pemakaman selesai. Ya, kami umat Muslim dan umat Kristen guyup rukun, saling menghargai dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini yang luar biasa ya. Kita mungkin ambil contoh lah bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Manado, ya kan, di Sulawesi Utara, di Maluku ya, di mana mereka di sana kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan besar keagamaan itu, biasanya ya yang melakukan keamanan itu atau yang menjadi petugas untuk keamanan adalah saudara-saudara kita yang berlainan agama ya. Kalau misalnya Natal ya, biasanya saya dengar yang menjadi petugas keamanan di situ adalah saudara-saudara kita yang dari Muslim. Ya, begitu juga ketika ada Idul Fitri begitu, yang menjadi petugas keamanan itu biasanya dari Kristen. Nah, ini yang luar biasa. Tapi kalau sampai kita ya yang merasa mayoritas di lingkungan kita dan tidak mau ada orang lain yang berbeda agama di dekat kita, apalagi mereka beribadah, nah itu ya yang saya bilang ya hatinya memang dikuasai oleh iblis begitu teman-teman ya. Oke, lalu ini paling terakhir ada dari All Beyond Simamura. Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Amin. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Yesus Kristusku yang baik. Nah, ini dia yang luar biasa teman-temannya. Jadi memang ajaran Kristen itu adalah ajaran kasih. Ya, kasih itu memberi, kasih itu mengampuni, kasih itu ya lebih dari segalanya. Jadi ketika kita disakiti sekalipun teman-temannya, kita sebagai orang Kristen kita tetap saja ya berbuat baik kepada orang yang telah berlaku jahat terhadap kita. Jadi untuk tadi bapak-bapak yang pakai jubah ya, semoga Tuhan Yesus menjamahmu ya, dan Anda bertobat ya, Anda meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Sekian saja. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.